Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini selalu baik, selalu bahagia, selalu ceria, dan tetap semangat untuk belajar online. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, apa saja sih tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu? Nah, tahapannya dimulai dari masa bayi, kemudian lanjut masa balita, lanjut lagi ke masa sekolah, dan lanjut ke masa dewasa, kemudian masa remaja dulu, kemudian ke masa dewasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang makanan bergizi seimbang. Apa ya hubungannya makanan bergizi seimbang dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, kita pelajari. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya belajar apa yang dimaksud dengan makanan bergizi seimbang? Apa ya yang dimaksud dengan makanan bergizi seimbang itu? Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang sehat dan bergizi, atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang sehat dan makanan yang bergizi itu apa ya? Yuk kita pelajari. Makanan sehat adalah makanan yang tidak menyebabkan penyakit. Sedangkan makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Nah, banyaknya jenis makanan yang dimakan itu digambarkan dengan bentuk piramida makanan ini. Gizi seimbang, cukup minumnya, makanan pokok, sayuran, buah-buahan, protein nabati dan protein hewani. Nah, ini yang disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu ada makanan pokok, nasi, jagung, terus ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan ditambah dengan susu. Nah, bicara tentang makanan ya, keluarga kalian mesti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka nasi goreng, ada yang suka ayam goreng, ada yang suka mie goreng, ada yang suka apa ya? Ada yang suka banyaklah, berbeda-beda makanannya. Nah, sebelum kalian makan, hal yang harus kalian lakukan adalah cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, jangan lupa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini ada cara-cara berdoa sesuai dengan kepercayaan berbagai agama. Ini yang pertama ada Islam. Caranya berdoa seperti ini. Selanjutnya ada agama Kristen. Nah, cara berdoanya seperti ini. Lanjut ya, ada cara berdoa agama Hindu. Caranya seperti ini berdoanya. Setelah agama Hindu, ada agama Buddha. Caranya seperti ini. Nah, selanjutnya ada Konghucu. Caranya berdoa seperti itu. Oke, jelas ya? Sudah tahu ya cara berdoa menurut kepercayaan masing-masing, caranya seperti itu. Nah, kegiatan apalagi yang kalian lakukan setelah makan biasanya? Setelah makan biasanya lihat TV. Setelah lihat TV, belajar. Setelah belajar apa yuk? Nah, setelah belajar biasanya
Kalian kalau masuk sekolah biasa, kalian menata buku sendiri atau dibantu oleh orang tuanya. Kalau bisa ya ditaruh sendiri lah ya bukunya, biar belajar mandiri. Setelah menata buku, kalian pergi ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, kemudian baru lanjut tidur. Kenapa sih harus gosok gigi? Agar makanan tadi yang kalian makan, sisa-sisa makanannya tidak menempel di gigi yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai hobi atau kesukaan. Nah, hobi itu apa ya? Hobi adalah kegiatan yang dilakukan di waktu luang. Nah, contohnya memasak, olahraga, mengumpulkan barang-barang kuno, mengumpulkan perangko. Ada lagi yang bilang, oh hobi saya makan mem. Boleh, nggak apa-apa, boleh hobinya makan. Kalau ada makanan apa dicicipi, kalau ada ibunya masak boleh coba, boleh. Nah, selanjutnya ada arti lambang Pancasila. Nah, di sini ada gambarnya rantai ini merupakan lambang Pancasila sila kedua ya, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya gambar rantai ini yang disusun atas gelang-gelang kecil yang berwarna emas menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, menyayangi, dan menghormati. Jadi walaupun kita berbeda-beda tadi hobinya, berbeda-beda makanan kesukaannya, berbeda-beda cara berdoanya, kita harus saling menghargai. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang wawancara. Persiapan sebelum wawancara, bertanya kepada orang lain, menanya kepada orang lain tentang, contohnya misalnya kamu ingin mewawancarai mamamu tentang apa sih hobinya, apa kesukaan mama, bagaimana caranya mama memasak contohnya memasak nasi goreng misalnya. Persiapan sebelum wawancara itu ada menentukan tema wawancara. Yang pertama, ditentukan dulu temanya wawancara, temanya tentang apa. Misalnya temanya tentang hobi atau kegemaran, ya berarti nanti yang ditanyakan tentang kegemarannya ibu apa, kegemarannya kakak apa, kegemarannya adik apa. Nah, selanjutnya menentukan narasumber itu adalah orang yang akan kita wawancarai, orang yang akan kita tanya. Selanjutnya ada menentukan waktu dan tempat wawancara, ditentukan dulu waktunya kapan dan tempatnya di mana. Nah, setelah itu jangan lupa membuat daftar pertanyaan. Ini yang paling penting. Namanya kalian saja akan wawancara kan menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nanti kalau kalian gak buat daftar pertanyaan, apa yang akan ditanyakan, ya kan? Jadi kalian akan bingung. Nah, bagaimana caranya membuat pertanyaan, menyusun kata menjadi kalimat pertanyaan? Oke, kita akan belajar tentang menyusun kata menjadi kalimat pertanyaan. Jangan lupa ya, kalau nanti membuat kalimatannya, menulis kalimatnya, harus diakhiri dengan tanda tanya seperti ini, tanda tanya. Jelas ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyusun kata menjadi kalimat pertanyaan. Ini contohnya ada kata yang acak, katanya ada urut. Ada adik Ardi, usia saat berapa, merangkak mulai. Kamu kalau ditanya adik Ardi usia saat berapa merangkak mulai, bingung apa enggak?
kita susun dulu menjadi kalimat pertanyaan yang baik, yang mudah dimengerti. Nah, letakkan dulu kata tanyanya ada di paling depan. Oke, kita cari dulu kata tanyanya yang ini, temu kata tanyanya yaitu berapa. Jadi kita letakkan dulu di depan, berapa, terus kita susun lagi usia adik Ardi saat mulai merangkak. Berapa usia adik Ardi saat mulai merangkak? Itu adalah contoh kalimat tanya. Nah, kalian tidak bingung kan kalau seperti ini contohnya? Berapa usia adik Ardi saat merangkak? Jelas kan? Bedakan dengan yang atasnya. Adik Ardi usia saat berapa merangkak mulai? Kalian pasti kan bingung. Nah, yang benar susunan kalimatnya adalah berapa usia adik Ardi saat mulai merangkak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar tentang kata tanya. Apa saja sih kata tanya itu? Kata tanya itu ada yang pertama, apa? Apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, di mana? Selanjutnya ada mengapa, dan terakhir ada bagaimana. Nah, jelas ya. Apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, lanjut. Kalau siapa untuk menanyakan nama orang. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Nah, setelah nanti kalian bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang ada di bawah ini, nanti kalian akan coba untuk membacanya dengan nyaring. Nah, membaca dengan nyaring. Membaca nyaring itu apa sih? Membaca dengan menyuarakan tulisan yang kamu baca dengan ucapan dan intonasi yang tepat, yang jelas, bacanya jelas. Nah, sudah sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke kombinasi gerakan jalan dan lompat. Kombinasi gerakan jalan dan lompat. Di sini ada kombinasi gerakan jalan dan lompat seperti ini. Ini lompat kardus ini namanya. Jadi jalan terus melompati kardus, kembali lagi dan
lemah saat menari. Contohnya, nah ini ada menari sambil bernyanyi. Nanti lakukan gerakan berikut sambil bernyanyi lagu kupu-kupu. Oke, kita putar dulu. Kupu-kupu yang lucu, dan kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang pertama kita belajar tentang penjumlahan dengan cara menyimpan. Contohnya ada 1329 ditambah 1267 sama dengan berapa? Penyelesaiannya nanti ada cara panjang dan cara pendek. Cara pendek itu cara susun ke bawah. Cara panjangnya seperti ini. Kita uraikan satu persatu. 1329 itu terdiri dari ribuannya ada 1000, tulis 1000. Ratusannya, nilai ratusannya itu ada 300. Terus nilai puluhannya ada 20 dan satuannya ada 9. Bawahnya juga kita uraikan menurut ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 1267 kita uraikan ke ribuannya. Kita cari ribuannya, nilainya ada 1000. Terus ratusannya nilainya ada 200. Puluhannya ada 60 dan satuannya ada 7. Oke, lanjut ya. Kita ngitungnya dari belakang. Ditambah ya. 9 ditambah 7. Satuan urut sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan, ribuan sama ribuan. Kita jumlahkan dari belakang hitungnya. Satuannya ada 9 dan 7. 9 ditambah 7 hasilnya 16. Kita tulis dulu 16. Kemudian puluhannya kita jumlahkan 20 ditambah 60. 20 ditambah 60 hasilnya 80. Ratusannya 300 ditambah 200 hasilnya 500. Dan ribuannya 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ini. 2000 ditambah 500 ditambah 10 ditambah 80 ditambah 16. Kita uraikan lagi seperti tadi ya. Ribuannya dikeluarkan dulu, ratusannya dikeluarkan dulu, puluhannya dikeluarkan dulu. Nah, satuannya dikeluarkan dulu, disendirikan dulu, jangan dicampur ya. Kita lihat atasnya tadi kan 2000 ditambah 500 ditambah 80 ditambah 16. Kita uraikan lagi di bawahnya. 2000 ditambah 500 ditambah 80 ditambah, karena ini
maka 10 dikeluarkan dulu karena dia puluhan, ditambahkan 6. Nah, setelah itu karena puluhannya ratusan satuan dan ribuannya sudah sendiri-sendiri, kita tinggal menjumlahkan. 2000 tetap di sini 2500, ratusannya 500, puluhannya ada 80 ditambah 10, hasilnya 90 ditambah satuannya ada 6. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan hasilnya, berarti hasilnya 2500, ditulis di sini 5, 90 di sini 9, 6, satuannya 6, 2596 dengan cara panjang seperti itu. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke cara susun ke bawah. Soalnya sama ya, 1329 ditambah 1267. Hitungnya tetap dari belakang. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kita tulis 6, nyimpan 1, taruh di bagian sini ya, urutnya sini. Nah, kemudian kita kerjakan 2 ditambah 6, 2 ditambah 6 adalah 8. Karena tadi kita punya simpanan 1, maka 8 ditambah 1 sama dengan 9. Udah ya, enggak ada simpanannya. Dilanjut lagi, 3 ditambah 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yes ya, sudah, ini 5. Terus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya sama kan? Dengan cara susun panjang dan cara susun pendek, hasilnya sama, 2596. Nah, ini cara menghitung penjumlahan susun ke bawah dalam soal cerita. Kita coba ya. Ayah membeli sayur dengan berat 1464 gram. Ayah membeli ayam dengan berat 2012 gram. Cara menghitung berat semua belanjaan ayah dengan penjumlahan susun ke bawah, caranya seperti ini. Susun pendek aja ya, susun ke bawah. 1464 ditambah 2012. Tetap ya, ngitungnya dari belakang. 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7, 4 ditambah 0 sama dengan 4, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi berat total belanjaan ayah atau berat semua belanjaan ayah yang akan dimasak ada 3476 gram. Nah, tadi tentang penjumlahan, sekarang tentang pengurangan. Pengurangan tanpa meminjam. Yang pertama kita akan belajar tentang pengurangan tanpa meminjam. Caranya seperti ini. Cara bersusun panjang hampir sama seperti tadi penjumlahan. Kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikurangi, pengurangan. Nah, kalau tanpa meminjam ya, ini contohnya ada 3475 dikurangi 1240.
Nah, lanjut kita uraikan lagi. Kita uraikan menurut ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 3475. Ribuannya ada 3000. 3 atau 3000. Ratusannya ada, nilainya ada 400. 4 nih. Puluhannya ada 70. Terus 70, satuannya nilainya 5. Lanjut, ada 1214. Ribuannya nilainya 1, 1000. Ratusannya nilainya 2. 200, puluhannya nilainya 10. Dan satuannya nilainya 4. Oke, kita tarik garis dan kita kurangi, beri tanda kurang. Ngitungnya tetap dari belakang ya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 70 dikurangi 10 sama dengan 60. 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Kemudian 3000 dikurangi 1000 sama dengan 2000. Nah, tinggal kita satukan, kita tulis. Berarti ini ada 2000 ditambah 200 ditambah 60 ditambah 1. Berarti kalau ditulis hasilnya 2261. Kalau itu pakai cara susun panjang. Kalau cara bersusun pendek, caranya juga hampir sama, tapi tidak usah dicari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Tidak usah ditulis seperti ini, langsung saja 3475, langsung bawahnya ditaruh 1214, dikasih tanda kurang seperti ini. Hitungnya dari belakang ya, diingat ngitungnya dari belakang. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama apa enggak? Cara bersusun panjang dan bersusun pendek sama kan? 2261. Di sini juga hasilnya 2261. Jadi 3475 dikurangi 1214, hasilnya adalah 2261. Nah, next kita belajar tentang pengurangan dengan cara meminjam. Kalau tadi pengurangannya tanpa meminjam, kalau sekarang menguranginya dengan meminjam. Bagaimana ya Mem caranya? Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara pengurangan dengan cara meminjam. Ada cara panjang, nanti juga ada cara pendeknya. Cara panjangnya sama, nanti kita cari ratusan, ribuan, puluhan, dan satuannya dulu. Contoh ya, 3475 dikurangi 2129. Kita uraikan dulu. 3475 ribuannya nilainya ada 3000, ratusannya nilainya ada 400, puluhannya nilainya ada 70, dan satuannya nilainya ada 5. Sedangkan yang 2129 ribuannya nilainya ada 2000, ratusannya ada 100, puluhannya ada 20, dan satuannya ada 9.
Diingat-ingat ya, ngitungnya tetap dari belakang, dikurangi. Jangan salah, ini dikurangi bukan ditambah loh ya, dikurangi karena kita belajar tentang pengurangan. Nah, pengurangan dari belakang. 15 dikurangi 9. Oh maaf, karena ini tadi gini, ini kan tadi 5 dikurangi 9 itu kan tidak bisa ya, kita pinjam depannya berarti nilainya kan puluhan, berarti kita pinjam 10 dari sini. 70 dikurangi 10 berapa? Yang sini nanti tinggal 60. 60. Yang 10 dipinjamkan 5. Jadi 10 ditambah 5, 15. Oke. Jadi gampang sekarang, setelah pinjam kita kurangi. 15 dikurangi 9 hasilnya 6. Ini tadi kan yang 70 sudah dikurangi atau dipinjami tadi, dipinjami 5. Jadi kan 70 dikurangi 10 masih 60. Nah, 60 dikurangi 20 hasilnya 40. Nah, 400 dikurangi 100 hasilnya 300. 3000 dikurangi 2000 hasilnya adalah 1000. Jadi di sini ada 1346. Tinggal ditulis seperti ini tulisannya, 1346. Jadi hasilnya 3475 dikurangi 2129 sama dengan 1346. Jelas ya? Tadi cara panjang. Nah, sekarang kita belajar tentang cara bersusun pendek. Soalnya sama. 3475 dikurangi 2129. Caranya sama, ini uraiannya. Karena 5 dikurangi 9 itu nggak bisa, ya kan? 5 dikurangi 9 kita harus pinjam dulu ke depannya. 5-nya ditulis dulu, pinjam depannya 10 karena depannya adalah puluhan, jadi pinjamnya 10. Nah, 10 ditulis di sini, ditarik. Nah, 10 ditambahkan yang 5 tadi satuan, berarti hasilnya 15. Ini 15, ini bukan 5 tapi 15 dan ini 7 ini dicoret, kurangi 1 tinggal 6 finalnya. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Kemudian yang 7 tadi karena dia sudah dipinjam 10, jadi dipinjam 1, tadi tinggal 60 dikurangi 20 karena nilainya puluhan di sini. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ini tetap ya karena tidak dipinjam. 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama. Jadi hasilnya 3475 dikurangi 2129 hasilnya sama dengan 1346. Bisa dimengerti ya. Nah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Memkiar atau Mr. Huda. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kalian kerjakan soal ini, soal yang ada di slide terakhir ini, kerjakan di buku tulismu dan nanti dikumpulkan lewat Google Classroom ya. Tadi kita sudah belajar tentang
tahapan pertumbuhan manusia. Terus kita belajar tentang makanan sehat dan bergizi, kita belajar tentang makanan kesukaan, hobi kesukaan, belajar tentang perbedaan cara berdoa, terus perbedaan hobi, perbedaan kesukaan makanan, terus belajar tentang lambang Pancasila, sila kedua, kemudian belajar tentang persiapan sebelum wawancara, terus menyusun kalimat, terus belajar tentang kata tanya, belajar tentang membaca nyaring, belajar tentang kombinasi gerakan jalan dan lompat, terus ada contoh menari sambil menyanyi lagu kupu-kupu, belajar penjumlahan dan pengurangan. Jangan lupa ya dikerjakan soal yang ada di slide terakhir. Ada 3 soal, bisa dibaca. Oke, sekian dari Memdiar, sekian pelajaran untuk hari ini di tema 1 subtema 2.